Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Al-I'lam bi Ahaditsil Ahkam, memberitahukan tentang hadis-hadis hukum karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Fiqh Asy-Syafi'i. Hadis an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Imran ibn Husain. Beliau, Imran ibn Husain ini diberi kunyah Abu Nujaid karena putra beliau bernama Nujaid. Beliau termasuk dari kabilah Al-Khuza'ah, yakni Al-Khuza'i. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, yakni pada tahun peperangan Khaybar, sama waktunya dengan masuk Islamnya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang yang sangat wara', sampai disebutkan sama para ulama at-tafani fi hubbillah. Beliau sangat mencintai Allah, sangat bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun sudah begitu, beliau pernah berkata, ya laitani Ramadan, andaikan aku ini hanyalah debu-debu saja yang terhempas oleh angin-angin. Khawatir, takut, akan tetapi juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat beliau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau aku sedang dekat kepadamu, saya seakan-akan melihat surga langsung, melihat akhirat langsung. Saya berfikir tentang bagaimana memperbanyak amal. Akan tetapi Rasulullah, ketika kami bersama anak, ketika kami berada di pasar, ketika kami berada di bersama keluarga, kami mulai terkikis, sedikit lupa dan lupa-lupa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menjawab, "Lau tadumuna ala halikum indi." Andaikan kalian senantiasa kondisinya seperti saat bersamaku, "La safahatkumul malaika." Maka kalian akan bersalaman langsung dengan para malaikat. Walakin sa'atan, akan tetapi sesaat, sedikit demi sedikit, kemudian lebih fokus lagi tentang akhirat. Mendengar ini, beliau semakin semangat, semakin terangsang untuk memperdalam rasa taat, sehingga saatan-saatan ini dijadikan satu saat semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau dikatakan istighraq fil ibadah. Dalam zaman fitnah dan lain sebagainya, beliau sama sekali tidak ikut. Beliau full dalam ibadah. Maka dalam satu keterangan beliau bercerita bahwa malaikat biasa mengucapkan salam kepada beliau karena beliau adalah at-tafani fil ibadah. Di antara kisah beliau ketika hampir wafat, tahun 52 Hijriah beliau wafat, beliau pernah berkata, "Idza raja'tum min dafni fanharu wa at'imu." Jika kalian selesai memakamkan aku, maka sembelihlah unta, berikan makan kepada orang-orang. Entah maksudnya untuk bersyukur atau agar orang-orang disedekahi. Diriwayatkan dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu al-Khuza'i bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tawadda'u min mazadati musyrikatin, mereka berwudu dari wadah bekal seorang musyrikah, perempuan yang musyrik. Sebetulnya hadis ini adalah hadis yang panjang, maka Syekhul Islam berkata, dzalika asy-Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang. Dari hadis ini dapat kita istifadah, mengambil faidah. Yang pertama adalah bahwa kita boleh hukumnya memakai wadah
daripada milik orang-orang kafir. Karena di sini sangat jelas bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melakukan wudu, dan pemakaian wudu itu menunjukkan boleh menggunakannya, yaitu dari tempat bekal seorang perempuan yang musyrik. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha." Jika kalian menemukan wadah yang lain, jangan kalian makan dari wadah-wadah orang-orang kafir tersebut. Wa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Kalau tidak menemukan lagi, basuh dengan baik, maka kemudian makanlah di sana. Ulama berkata bahwa hadis ini adalah hadis jika wadah itu pernah dipakai untuk khamar, pernah dipakai untuk memasak khinzir, anjing, babi, dan lain sebagainya. Maka hukumnya makruh digunakan walaupun sudah disuci. Walaupun sudah disucikan makruh. Kenapa? Istighdaran, karena dianggap kotor, sebagaimana disebutkan bahwa ketika ada wadah dibuat untuk canduk berbekam, maka dimakruhkan menggunakannya istighdaran karena dianggap kotor. Dan insya Allah manfaat dan barokah selama kalau kita tidak menemukan lagi, basuh dan makanlah dari sana. Tapi kalau ada wadah lain, sebaiknya menggunakan wadah lain karena makruh menggunakan wadah tersebut kalau sudah jelas dilihat pernah dimasak untuk khinzir, babi, ataupun tempat untuk khamar. Mudah-mudahan bermanfaat.